Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawiyyil azim, ar-ra'ufir rahim, yaqdi bil haqqi wa yahkumu bil adli wa huwal hakimul alim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju bihan najah minal azabil alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil haqqid da'i ila siratim mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Berusaha keras melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surah Yunus ayat 58. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengekspresikan kegembiraan dan kebahagiaan dengan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kelahiran Nabi Muhammad merupakan kenikmatan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Surah Anbiya ayat 107. Ibnu Hajar, sebagaimana dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 230 menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ritual untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusohah halaman 316, peringatan Maulid Nabi Muhammad merupakan bentuk tradisi yang baik di masyarakat, bukan termasuk bagian dari masalah ibadah yang dipersoalkan keabsahannya. Sekali lagi, acara peringatan Maulid Nabi adalah tradisi dan adat kebiasaan yang baik. Dikategorikan tradisi yang baik karena substansi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, seperti menteladani perilaku beliau, mencontoh akhlak
akhlak beliau, dan di acara tersebut dibacakan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, ada zikir, tahlil, kalimat thayyibah, dan pembacaan sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti beliau menyatakan dalam risalahnya, wal wajibu indi anna asla amalil maulidil ladzi huwa ijtama'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waridah fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam ma waqa'a fi maulidihi minal ayat summa yamuddu lahum simatun yakulunahu wa yansarifunahu min ghairi ziyadatin ala dhalik minal bid'il hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa izharil farah wa istibsyar bi maulidihi syarif, yang artinya, menurutku, kata Imam As-Suyuti, pada dasarnya maulid diperingati dengan kumpulan orang-orang yang berisi bacaan beberapa ayat dari Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis tentang permulaan sejarah Rasulullah dan tanda-tanda yang mengiringi kelahiran Rasulullah. Kemudian disajikan sebuah hidangan, lalu mereka makan, dan kemudian mereka bubar setelah acara selesai. Hal ini termasuk bid'ah hasanah yang pelakunya akan mendapatkan pahala, karena perkara semacam itu merupakan perbuatan yang mengagungkan kedudukan Rasulullah SAW dan merupakan pengungkapan rasa gembira serta sukacita dengan kelahiran hamba yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tradisi yang baik karena substansinya dilegitimasi oleh syariat agama. Selanjutnya, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusaha halaman 317 menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan kegiatan yang efektif untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana yang tepat untuk mengingatkan umat tentang kehidupan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW, seperti meniru akhlak, perilaku, adab, sejarah perjuangan, bisnis, politik, strategi kepemimpinan, dan cara ibadah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi juga menjadi momen yang tepat untuk memberikan nasihat yang baik bagi umat dan menunjukkan mereka menuju jalan kebaikan dan kebahagiaan, mencegah umat dari perkumpulan-perkumpulan tercela yang di dalamnya ada kemaksiatan dan perbuatan sia-sia. Sekali lagi, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah semata-mata kata tanpa makna, namun tradisi Maulid Nabi merupakan tradisi yang memiliki banyak kebaikan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz pertama halaman 230 menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi sebaiknya diisi dengan kegiatan yang menandakan syukur kita kepada Allah atas kelahiran Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah terhadap fakir miskin, membahagiakan keluarga dengan syukuran, pembacaan sejarah perjuangan, perilaku, keteladanan, dan pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, seperti dengan membaca kitab Maulid Al-Barzanji, kitab Maulid Fintu Zurar, dan kitab Burdah, yang mana tujuannya adalah agar kita dapat meniru akhlak dan perilaku Nabi SAW, sehingga
hati dan pikiran kita tergerak untuk melakukan kebaikan dan berorientasi pada akhirat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Hakim meriwayatkan hadis dalam kitab Mustadrak Sahihain juz pertama halaman 91. Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdatun." Wahai manusia sekalian, tiada lain aku, kata baginda Rasul, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian. Masyarul muslimin, hakikat merayakan Maulid Nabi tidak hanya memperingati kelahiran Nabi saja. Bukan sekedar beliau dahulu adalah seorang Nabi, namun yang kita rayakan adalah ajaran-ajaran beliau, konsepsi dan agama yang beliau berikan kepada umatnya, diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, dilanjutkan kepada tabi'in, tabi'in dan kepada kita sekalian dan hingga hari kiamat kelak. Saudara-saudara yang berbahagia, tujuan utama dari peringatan Maulid Nabi SAW adalah untuk menciarkan ajaran-ajaran agama Islam dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang artinya, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu timbul dalam ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi ayyang kussa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyang kussa min auzarihim syai'." Yang artinya, barang siapa yang memulai dalam Islam sebuah perkara yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya itu, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun pahala yang mereka dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jika kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, jika kita benar-benar mencintai Rasulullah dengan merayakan maulidnya, jika kita benar-benar merayakan maulid Rasulullah dengan penuh kecintaan, maka marilah kita kerjakan apa yang beliau perintahkan. Marilah kita kerjakan apa yang menjadi perintah agama yang beliau bawa. Tinggalkanlah semua yang dilarangnya, agar supaya kita benar-benar tergolong sebagai umatnya yang setia dan istiqomah dalam membela, menegakkan dan menjalankan syariat-syariatnya, dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dengan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, ketentraman, keselamatan baik di dunia hingga akhirat kelak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di bulan Maulid ini, marilah kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan contoh dalam beragama. Siapapun kita, baik sebagai pejabat maupun rakyat, baik sebagai orang kaya maupun kaum miskin, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, baik sebagai politisi maupun sebagai masyarakat yang memiliki aspirasi, mari kita menteladani perilaku Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan adab dan kesopanan, akhlak beliau yang mulia, sifat beliau yang pemaaf, perkataan beliau yang lemah lembut dan jauh dari sikap kasar, dan selalu membimbing umat menuju kebaikan dan kemaslahatan. Semoga kita semua benar-benar
dapat menjalankan ajaran beliau sehingga kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.